Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kembali tentang PLC, tetapi untuk pelajaran tentang counter ataupun pencacah. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang timer atau pewaktu, maka di dalam PLC itu juga ada pencacah ataupun penghitung, ataupun kita sebut sebagai counter. Counter ini itu adalah untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk melalui input. Kalau jumlah pulsanya sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka akan ada output yang akan menyala. Kalau untuk PLC sendiri, itu sudah ada counter di dalamnya, sehingga kita hanya tinggal membuat diagram tangganya saja. Cara kerja dari counter ini secara umum adalah yang pertama, kita itu harus men-setting berapa nilai yang ingin kita hitung. Kalau misalnya nilai tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan, maka nanti counter akan mengoperasikan suatu aktuator ataupun kontak yang lainnya ataupun outputnya. Bentuk dari counter itu ada banyak, dan ingat PLC itu berbeda PLC, berbeda instruksinya. Makanya PLC apapun yang kalian pergunakan tetap harus merujuk kepada buku instruksinya. Ada 3 tipe counter yang akan kita lihat di sini, tetapi ini sebenarnya sama aja, yaitu ada down counter, kemudian ada up counter, dan ada up-down counter. Pada beberapa PLC itu tidak memiliki ketiga-tiganya. Kebanyakan hanya menawarkan down counter. Down counter itu maksudnya seperti apa? Kalau dia down counter, dia menghitung dari nilai preset menuju 0. Sedangkan kalau up counter, dia menghitung kebalikannya dari 0 menuju ke preset. Tetapi kedua-duanya itu akan menghasilkan hal yang sama, yaitu output baru akan menyala kalau si counter ini sudah selesai menghitung nilai sesuai dengan presetnya. Counter ataupun counting pada suatu alat itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi kita itu hanya menghitung pulsa masuk yang positif. Ada pulsa masuk 1 positif, itu tetap dihitung sebagai 1. Meskipun pulsa tersebut itu memiliki jangkauan yang besar, seperti ini. Tapi ini tetap dihitung 1. Kalau misalnya pulsanya 0 atau negatif, maka itu tidak dihitung. Jadi ini nggak kita hitung. Sedangkan kalau ada pulsa masuk berikutnya, meskipun dia hanya jangkauan waktunya sedikit, tetapi dia memiliki nilai positif, maka ini tetap dihitung. Counter itu bukan menghitung lama atau cepatnya si pulsa tersebut masuk, tetapi ada pulsa atau tidak ada pulsa. Berbeda PLC, maka counter yang dipergunakan juga berbeda. Contohnya di sini, ini kalau misalnya PLC yang kalian pergunakan itu Mitsubishi, dia itu punya 2, yaitu down counter dan up counter. Lalu di sini dia itu punya beberapa kaki. Kaki yang pertama itu kaki untuk reset. Artinya kalau kita masih menghitung tapi mau kembali ke 0 atau kita reset kembali ke 0, maka inputan untuk reset adalah pada kaki RST. Ini pada Mitsubishi. Lalu kalau pulsa untuk dia mulai menghitung itu adalah CTD kalau dia down counter, dan CTU kalau dia up counter. Selanjutnya, kalau kalian mau menghidupkan output dari counter ini tadi, maka counter ini kemudian kalian buatkan dia menjadi suatu inputan, dan di sini nanti ada outputnya. Jadi kalau misalnya counternya sudah selesai menghitung, maka ini akan dalam keadaan close atau tertutup sehingga outputnya nanti akan menyala. Itu kalau Mitsubishi. Kalau Siemens sendiri, dan pada beberapa counter di PLC itu bukan dalam bentuk anak tangga yang seperti ini, melainkan dalam bentuk box. Jadi kalian tinggal ambil boxnya ini dari pemrogramannya. Nah, lalu di situ tinggal kalian hubungkan kaki-kakinya saja. Tapi penghubungan kaki-kakinya itu harus benar. Jadi kalau pada Siemens atau dia di dalam bentuk box atau functional boxes, di sini biasa kita bilang, di situ ada kaki untuk dia mulai menghitung. Jadi ini kaki untuk mulai menghitung, kaki untuk dia mengeluarkan output sesudah menghitung, kemudian kaki untuk menentukan berapa besar nilai yang disetting atau presetnya, kemudian kaki untuk inputan agar si counter tersebut dapat mereset ataupun kembali ke 0.
Cara kerjanya tetap sama. Jadi kalau input ini, setiap ada input masuk, ini akan mulai menghitung. Kalau sudah selesai menghitung sesuai dengan presetnya ini tadi, maka outputnya itu akan menyala. Kita lihat contohnya agar lebih jelas. Jadi di sini misalkan kita pakai Mitsubishi yang juga dalam bentuk box ataupun functional box. Apa alat yang ingin kita buat atau pemrograman yang ingin kita buat? Jadi kita ingin memogram suatu mesin yang dia mengarahkan 6 barang pada suatu jalur yang di-pack di suatu kotak yang berbeda. Dan ada 12 barang pada jalur lain untuk dikemas pada kotak lain. Oleh sebab itu, harus ada pelat yang memisahkan. Kalau misalnya sudah 6 barang di-pack dalam satu kotak, maka plat ini harus terbuka sehingga si barang tersebut akan keluar menuju kotak yang 12. Kalau kotak yang 12 ini tadi sudah terpenuhi, maka si pelat deflektornya ini harus tertutup kembali agar barang yang masuk nanti itu kembali lagi ke kotak yang 6. Nah, ini yang akan kita buat. Oke, artinya kita butuh counter ataupun pencacah yang menghitung, oh ini sudah ada 6 barang. Kalau sudah ada 6 barang, maka deflektornya ini akan terbuka, sehingga di sini barangnya akan masuk ke yang 12. Tapi kalau sudah ke 12, deflektornya tertutup kembali, sehingga barangnya masuk lagi ke kotak yang 6 tadi. Untuk menghitung si barang tersebut sudah ada 6 atau belum, itu kita butuh sensor yang mendeteksi adanya barang. Di sini kita bisa pakai sensor apapun, tapi biasanya dalam industri itu sensor yang dipakai adalah sensor photocell atau dia dalam bentuk cahaya. Cahaya itu direfleksikan, kalau ada barang dia akan direfleksikan atau dipantulkan sehingga terdeteksi, oh ini ada barang. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi sensor apapun yang dipakai itu boleh, tapi kebanyakan pakai sensor photocell atau sensor yang berbasis cahaya. Selanjutnya, kita buat diagramnya. Diagramnya di sini, kita harus punya 2 pencacah ataupun counter. Kenapa? Karena satu untuk menghitung yang 6 barang, dan satu lagi untuk menghitung yang 12 barang. Jadi kita punya 2 counter di sini, yang satu 6, makanya di sini K6 artinya nilai presetnya itu 6. Ini K12 artinya nilai presetnya itu 12. Pulsa mulai terbaca ketika kapan? Ketika inputan berupa sel photocell itu dia masuk ke dalam counter. Oleh sebab itu, kita hubungkan kaki counter dengan input berupa sensor photocell. Kita juga menginginkan ada tombol untuk mereset kedua counter tersebut. Maka tombolnya satu saja, itu adalah X400. Jadi inputan yang kita punya di sini, X400 adalah tombol mereset kedua counter tadi supaya menghitung dari 0. Kemudian sensor photocell atau X401 sebagai tempat untuk si counter tersebut mendapatkan pulsa yang akan dihitungnya. Kedua-duanya sama. Yang pertama di sini counter K6. Counter C460 itu untuk menghitung barang yang ada 6. Nah, ketika dua-duanya ini kita nyalakan, tombol reset kita nyalakan, kemudian tombol reset yang di sini kita nyalakan, maka kedua counter ini akan mulai menghitung dari 0. Jadi kita harus ada tombol reset untuk memastikan mesin kita itu benar-benar menghitung dari 0. Di sini kita buat rangkaian pengunci. Rangkaian penguncinya ini maksudnya apa? Maksudnya untuk memastikan si counter ini tetap bekerja meskipun tidak ada tombol yang ditekan. Rangkaian penguncinya C461 karena counternya itu yang dipakai adalah C461. Selanjutnya, kalau ada satu barang yang terdeteksi oleh sensor photocell, maka ini akan tertutup. Jadi ada satu barang lewat, ini akan tertutup. Counter mulai menghitung dari 6 menjadi 5. Karena dia menghitung mundur. Dari 6 menjadi 0. Kalau ada masuk satu pulsa, dia berkurang 1. Jadi yang tadinya 6, dia jadi 5. Selanjutnya, ada barang lewat lagi, ini akan tertutup lagi sehingga counter menghitung. Oke, sekarang ada pulsa satu lagi, sekarang jadi 4. Begitu seterusnya sampai si counter tersebut
sudah sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0, artinya dia sudah selesai menghitung. Keseluruhan ada 6 barang yang lewat, maka dia akan normally close di sini. Jadi ini kan counter juga ya. Counter sebagai inputan yang dihubungkan ke suatu aktuator berupa plat deflektor. Jadi kalau misalnya counternya sudah selesai menghitung, ini akan tertutup. Kalau ini tertutup, maka aktuatornya akan menyala. Plat deflektornya akan menyala. Nah, selanjutnya, plat deflektor menyala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah C461 akan mulai hidup. Jadi, kalau ini sudah selesai, maka yang di tanggal di bawahnya akan menyala. C461 mulai hidup, dia akan mulai menghitung. Ini kan tadi C460 sudah dalam kondisi normally close ya, karena sudah selesai menghitung. Jadi ini akan close. Sehingga kita tinggal menunggu sensor dari fotoselnya. Nah, jadi ketika sensor fotosel mendeteksi ada barang lewat, ini mulai menghitung. Oke, ada satu pulsa masuk. Begitu seterusnya menghitung, ada barang lewat, ini mulai menghitung, dan menghitung, sampai akhirnya dia selesai menghitung. Ketika dia selesai menghitung, maka dia akan membuat si plat deflektor tadi itu akan terbuka. Seperti itulah cara penggunaan dari counter ataupun pencacah pada suatu pemrograman. Selanjutnya kita akan melihat nanti tentang relay internal.